Hai semuanya, jumpa lagi. Di video kali ini kita akan ngebahas terkait tentang turunan fungsi aljabar. Mungkin kalian masih ingat di video sebelumnya, kita telah belajar dari bagian-bagian kalkulus dasar yang salah satunya adalah turunan fungsi aljabar. Mengingat sedikit, penting bahwa kalian hanya boleh mencatat kalau kalian benar-benar memahami terkait tentang video berikut ini. Tapi kalau kalian masih belum memahami atau masih bingung, silakan putar ulang videonya sampai kalian benar-benar paham dan barulah kalian boleh mencatat yang penting-penting saja. Selanjutnya, kita akan mengingat sedikit apa itu turunan atau diferensial. Turunan merupakan lanjutan dari konsep limit, yang mana terdapat suatu fungsi fx, yang mana kalau kita definisikan, turunan itu adalah suatu fungsi yang dia bisa disimbolkan sebagai f-aksen ya. Jadi misalkan dia ada bentuk umum, ini ada bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah fx atau fungsi dari x, yang mana dia terdapat ada a dikali x pangkat n. Yang mana nilai a itu adalah nilai dari konstanta atau koefisiennya. Jadi kalau misalkan ada koefisiennya, itu nilai a, dan pangkat n itu tergantung dari soalnya. Dan x ini nilainya tetap ya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan sebuah materi tentang turunan, maka jika ada fungsi seperti ini, maka cara pengerjaannya adalah pangkat dikali dengan koefisien di depannya atau pangkat dikali depan dan pangkatnya dikurangi 1, yang mana nilai fungsi x-nya bernilai tetap. Supaya lebih memahami terkait tentang materi turunan fungsi aljabar, kita akan belajar sifat-sifat yang ada di dalam turunan. Sifat yang pertama adalah jika kalian menemukan sebuah fungsi x, yaitu sama dengan c. Apa itu c? C itu adalah konstanta. Yang mana kalau misalkan kalian menemukan sebuah fungsi fx, fungsi x yang nilainya adalah konstanta, maka turunannya adalah 0. Apa itu konstanta? Konstanta alias hanya angka, jadi tidak ada huruf di dalamnya. Jadi kalau kalian menemukan sebuah fungsi yang mana dia hanya memiliki angka saja, tanpa variabel, tanpa huruf, maka turunannya pasti adalah 0. Kita contoh. Misalkan ada fungsi x adalah 2, maka turunannya adalah 0. Apapun bilangannya, kalau misalkan dia tidak ada variabel di dalamnya, atau tidak ada huruf di dalamnya, maka dia sama dengan 0. Mudah diingat ya. Jadi kalau kalian menemukan sebuah turunan dan turunannya itu hanya angka, maka hasilnya 0. Sifat yang kedua adalah kalau kalian menemukan sebuah fungsi x dengan nilai koefisien dan ada pangkatnya, maka a x pangkat n. Maka fungsi turunannya adalah pangkat dikali depan, pangkat dikurangi 1. Supaya lebih memahami sifat yang kedua, mari kita masuk ke contoh soal. Jika ada gx atau fungsi g, yaitu negatif 4x pangkat 3, maka pangkatnya, turunannya adalah pangkat dikali depan, pangkat dikurang 1, dengan nilai x dan pangkat itu bernilai tetap. Jadi x-nya tetap, pangkatnya selalu dikurang 1 ya. Apapun angka pangkatnya selalu dikurang 1. Sehingga 4 kali 3, negatif 4 kali 3, x pangkat 3 dikurang 1. Pangkat kali depan, pangkat dikurang 1. Maka 3 dikali negatif 4 adalah negatif 12, 3 kurang 1 adalah 2. Itu adalah contoh kedua dari sifat kedua. Mudah? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sifat ketiga. Sifat ketiga adalah jika kalian menemukan sebuah operasi hitung, baik operasi tambah ataupun kurang dari fungsi-fungsi turunan. Sebagai contoh, ini ada sebuah operasi hitung, di mana ada 3 fungsi di dalamnya ya. Maksudnya dari satu fungsi dia 3 suku. Ada x pangkat 3, ada 4x pangkat 2, ada 2x. Nah, ketika ada hal yang seperti ini, maka seperti sifatnya, kita harus turunkan satu per satu. Jadi kalau ada 3 suku, maka per suku itu harus diturunkan masing-masingnya. Jadi kalau ada 2 suku, maka turunkan per masing-masing sukunya. Oke, selanjutnya seperti biasa, pangkat dikali depan, pangkat dikurang 1. 3 dikali 1, dapat dari mana satunya? Karena ketika tidak ada angkanya, maka itu sama dengan 1. 3 dikali koefisiennya, yaitu 1, 3 kali 1,
Lalu 3 dikali 1X pangkat 3 dikurang 1. Untuk suku kedua yaitu pangkat kali depan yaitu 2 dikali 4 dikali X pangkat kurang 1 yaitu 2 dikurang 1. Untuk suku ketiga karena pangkatnya tidak ada maka pangkat tersebut adalah 1. Jadi kalau misalkan dia tidak ada pangkatnya maka pangkat itu adalah 1 karena 1 itu biasanya jarang untuk ditulis. Sama ya kayak ini koefisiennya nggak ada nih. Kalau nggak ada berarti dia koefisiennya 1. Sorry. Selanjutnya, pangkat kali depan, pangkat kurang 1. 1 dikali 2, 1 dikurang 1. Selanjutnya, kita kalikan seperti biasa. 1 kali 3, 3. 3 kurang 1, 2. 4 kali 2, 8. 2 kurang 1, 1. 2 kali 1, 2. 1 kurang 1, 0. Selanjutnya, 3x pangkat 2 tetap, 8x pangkat 1 karena pangkat 1 tidak perlu ditulis, 2x pangkat 0. Semua yang berpangkat 0 adalah 1, sehingga 2 kali 1 jawabannya 2. Oke, ini adalah sifat ketiga. Kata kunci dari sifat ketiga adalah jika kalian menemukan sebuah fungsi operasi hitung atau dikurang, operasi hitung tambah atau kurang, maka harus mengerjakannya turunkan satu persatu. Turunkan satu suku. Jadi seberapa banyak pun sukunya, jika dia tambah atau kurang operasi hitungnya, maka tinggal turunkan satu demi satu. Lalu masukkan konsep dasar turunan yaitu pangkat kali depan, pangkat dikurang 1. Mudah bukan? Oke, selanjutnya kita akan masuk sifat keempat. Sifat keempat, kalau tadi kita sudah masuk operasi tambah atau kurang, sekarang kita akan masuk ke operasi perkalian. Jadi kalau kalian menemukan sebuah fungsi fx yang itu dia dikali, maka turunkannya dengan cara u aksen v ditambah u v aksen. Jadi perlu diingat ya, u aksen v ditambah u v aksen. Bagaimana cara mengingatnya? Oke, supaya lebih memahami sifat keempat, kita akan masuk ke contoh soal. Misalkan diketahui ada fx, yaitu fungsinya 2x kurang 3 dikali 3x tambah 2. Ingat, ini adalah perkalian. Walaupun ada tanda tambah dan kurang, ini bukan operasi hitung tambah atau kurang, tapi ini adalah perkalian. Tahu dari mana? Dari dalam kurung. Jadi kalau bentuknya sudah seperti ini, maka dia adalah perkalian. Selanjutnya, ditanya adalah turunannya. Maka untuk cara penyelesaiannya sebagai berikut. Kita misalkan fx sama dengan 2x kurang 3 dikali 3x tambah 2. Ini dapat dari mana? Dari soal, tergantung jenis soalnya. Yang jelas, kata kunci adalah perkalian. Selanjutnya, kita misalkan U adalah 2x tambah 3. U itu apa? U itu adalah bagian yang di depan. Itu kita misalkan sebagai U, dan bagian yang di belakang itu sebagai V. Nah, nanti kalau kalian menemukan sudah U-nya adalah yang di depan, maka kita turunkan U-nya. Berapa turunan dari U? Karena yang punya huruf cuma 2x, sehingga turunan adalah 2. Seperti biasa ya, konsep seperti biasa, mungkin kalian sudah memahami. Maka ketika ada turunan 2x sama dengan 2. Dan untuk V-nya adalah 3x tambah 2, maka V aksennya adalah 3. 2 dapat dari mana? Dari sini, karena tidak ada pangkatnya ya. 3 dapat dari mana? Dari sini, karena tidak ada pangkat juga. Sehingga kita dapat permisalannya. U adalah yang di depan, U aksennya adalah 2. V yang di belakang, V aksennya adalah 3. Ingat, ini adalah kata kuncinya. Kalau ini keliru, maka sampai hasil akhir akan keliru. Jadi harus benar-benar memahami bagaimana menurunkan per masing-masing kategori dari fungsinya. Ingat, bagian depan itu sebagai U, yang di belakang adalah sebagai V. Lalu selanjutnya, kita misalkan. Cara pengerjaannya masih ingat ya? Ingat, U aksen V tambah U V aksen. Biasanya kalau saya mengerjakan turunan seperti ini, maka saya akan bikin susunannya seperti ini supaya saya nggak bingung. Jadi kita akan bikin pola yang itu mempermudah kita untuk mengingat. Jadi bentuknya sudah seperti ini ya susunannya. Jadi tidak kita jabarkan ke bawah karena takut lupa, jadi kita jabarkan ke samping.
U aksennya di samping, V aksennya di samping. Setelah itu polanya kita kali silang. Oke, U aksen V dari sini kita ke kiri lalu ke kanan. Sehingga 2 dikali 3X tambah 2. Jadi bentuknya tetap ya. 2 dikali 3X tambah 2. Kurungnya juga tetap. Jadi kita hanya memasukkan saja. Ditambah, ingat rumusnya selalu tambah. Ditambah 2X kurang 3 dikali 3. Oke. 3 dikali 2X kurang 3. Oke. Ingat ya. Ke samping, lalu ke samping. Ini turun, sehingga dapat pola seperti ini. Sampai ini, lalu kita kali seperti biasa distribusi ya. 2 kali 3X, lalu 2 dikali 2, lalu 3 dikali 2X, lalu 3 dikali negatif 3. Dapatnya berapa? 2 kali 3X adalah 6X, ditambah, tanpa tambah ini adalah positif ya. Positif kali positif, 2 kali 2. Sorry, ini harusnya 4 ya. Ini typo ini. Jadi 2 kali 2, 4. Jadi ini 4 ya harusnya. Jadi kalau misalkan ini kita 4, perbaiki ya. Ini 4. Lalu tambah 6X kurang 9. 3 kali 2, 6X. 3 kali negatif 3, negatif 9. Sampai sini kita kumpulkan yang X dengan X, yang angka dengan angka. Sehingga 6 ditambah 6, 12X. Lalu positif 4 kurang 9. Kalian pesan makan 9 piring, yang datang baru 4. Sehingga jawabannya negatif 5. Oke, ini typo ya tadi ya. Jadi harusnya itu bukan 2. Jadi jawabannya adalah negatif 5. Sehingga jawabannya 12X dikurang 5. Oke, itu adalah sifat ketiga. Bagaimana? Mudah? Mudah bukan? Nanti kalau kalian masih bingung, kalian bisa putar ulang videonya supaya lebih memahami bagaimana cara pengerjaan dari sifat bukan sifat ketiga tapi sifat keempat ya. Jadi silakan kalian pelajari dari sifat 1, 2, 3, 4 sampai yang keempat ini perkalian ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sifat kelima.